Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marsius selaku Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Joshua, selamat sore. Apa kabar, Pak? Baik, Pak, tentu baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Joshua. Hari ini indeks harga saham gabungan juga memberikan kabar baik, Pak. Rebound signifikan kembali di atas 1% dan kembali diperdagangkan di atas level 7.400-an. Dan kita sama-sama menunggu apakah indeks harga saham gabungan ini mampu ditutup tidak di level 7.400-an untuk hari ini. Analisis secara teknikal, pembalikan arah yang terjadi usai melemah di perdagangan hari sebelumnya, Pak? Kalau dilihat sih memang ini dibikinnya tadi setelah lihat kan level resisten ya, di sekitar 7450-an itu ternyata sempat turun lalu dibalikin naik lagi. Ini merupakan salah satu tanda positif tren yang akan berlanjut. Kita lihat sih kalau dia bisa 7460 nih ke depannya itu bisa lanjut ke area-area 7600-an, Pak. Baik, tapi sebelum mengarah ke level tersebut, Pak, pola pergerakan indeks harga saham gabungan akan seperti apa? Kalau dilihat sekarang sih masih agak sedikit konsolidasi di sekitar 7458 itu. Cuman kita bisa lihat sih agak cukup positif ya, melihat dari yang tadinya trennya cenderung melemah di sesi pertama, sekarang udah mulai menguat. Penutupan juga kelihatan akan menguat, jadi ada positif bisa ke arah di atas 7458 tadi. Baik, ketika skenario-nya hari ini indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di 7.400-an, dan ini juga merupakan mungkin rekor juga dalam beberapa waktu terakhir. Apakah ini akan menjadi sinyal positif, Pak, untuk jangka pendek dan menengah? Ya, untuk dari trennya memang masih menunjukkan sinyal yang positif ya, berada di atas rata-rata 90 harian ya. Kemudian juga memang pergerakan penguatan belakangan ini ya juga masih terus berlanjut, mengikuti daripada resisten 7240 kuatnya yang udah dilewati. Jadi ya kemungkinan masih akan cukup positif ya. Ya. Menuju ke 7600 masih bisa. Di tengah laju penguatan indeks harga saham gabungan, asing masih terus lanjut melakukan net sell. Tampaknya saham-saham perbankan big cap masih menjadi sasaran ini. Bagaimana Anda melihat dari sisi peta perdagangan ketika asing masih net sell, sementara indeks harga saham gabungan masih tetap melaju atau menguat di atas 1%, Pak Joshua? Kalau kita lihat memang indeks saham gabungan belakangan ini didominasi untuk yang menyebabkan kenaikannya beberapa saham yang weighted-nya cukup besar ya di ISG. Cuman ini jarang-jarang yang meningkat, cuman sekarang lagi meningkat cukup kencang, yaitu ada seperti DCI dan DSSA. Saham konglomerasi juga ikut berpengaruh terhadap kenaikan ISG. Yang di not foreign seller asing itu kebanyakan perbankan yang kalau kita lihat cenderung masih mengalami penekanan. Itu yang saya lihat. Artinya dominasi dari investor domestik sudah mulai terlihat? Ya, ada dominasinya yang mengikuti ke inflow kebanyakan saham-saham yang seperti tadi kayak DCI, DSSA, dan juga ada saham IPO juga yang mulai berpengaruh terhadap weighted index, yaitu CDI itu juga berpengaruh. Iya, hari ini kebetulan disuspensi kembali sepertinya, Pak, untuk cuma DCI. hari ini ya disuspend. Jadi yang cukup menarik hari ini sektor teknologi kembali menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan. DCI comeback setelah disuspend, hari ini juga melesat kembali dan mungkin juga auto reject atas lagi ini sepertinya karena penutupan penguatannya sangat signifikan di 19,99%. 346.725 intraday tertinggi sekaligus di level auto reject atas hari ini. Bagaimana Anda melihat dari posisi harga yang sudah sangat mahal? Antusias dari investor masih cukup tinggi, Pak Joshua. Kalau dilihat dari trennya sih masih ada kemungkinan melanjutkan penguatan ya. Dia bergerak di atas 90 dan juga semenjak dia melewati fase konsolidasinya dengan baik sekali, impulsif sekali kenaikannya, itu kemungkinan masih ada ruang untuk melanjutkan ke area Fibonacci extension di level 393.675 rupiah selama bertahan di supportnya ya di 226.150 rupiah. Baik, selain dari DCII, beberapa saham dari sektor teknologi hari ini cenderung bergerak mix, Pak. WiFi hari ini kembali melanjutkan tekanan di 2,47%. Analisis dan rekomendasi untuk WiFi usai menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang masa di beberapa waktu terakhir. Ya, kalau WiFi ini kayaknya normal, itu akan terjadi koreksi kalau kita lihat ya. Koreksinya ini terjadi ya setelah menyentuh level 3.200. Kemungkinan sih dia akan turun ke level dekat-dekat area Fibonya ya,
di structure breakout terdekat yaitu sekitar level 2440 ataupun 2270 rupiahnya Pak. Buy on support atau seperti apa untuk WiFi? Saya sih lebih nunggu dulu ke area sana, nanti kalau ada reaksi candle bullish kayak sidebar terbentuk support di sana baru oke, kita lihat nantinya. Oke, bagi yang sudah profit taking ini buyback di level berapa? Apakah di level support yang seperti Anda sebutkan tadi? Ya, di sekitar range 2270 sampai 2440. Di situ ada kemungkinan sebagai area rebound karena di area Fibonacci juga. Biasanya ada potensi di sana. Ya, di tengah raihan kinerja fundamental di semester pertama, laba dan pendapatan naik signifikan, kemudian korporasi Rekisu, ada potensi lagi tidak WiFi untuk menembus ke level tertinggi baru, Pak? Ada kemungkinan ya kalau tren bisa bergerak bahkan bisa berbulan-bulan, apalagi jika dilanjutkan dengan kinerja yang mendukung, misalnya kayak tadi itu bottom line sama top line-nya ikutan naik. Jadi ada kemungkinan selalu untuk terjadinya kenaikan harga kembali. Baik, masih dari teknologi, kita akan ulas dari Gotoh, Pak. Hari ini baru bergerak ini, meskipun pergerakannya juga tidak terlalu signifikan, namun intraday hari ini sempat ke Rp60 per saham. Situasi apa atau kondisi apa yang mendukung dari fundamental, baik pun dari sisi teknikal, Gotoh tidak bergerak kemana-mana ketika dari saham-saham teknologi lainnya sudah melaju cukup kencang, Pak. Bahkan profit taking beberapa sahamnya hari ini. Ya, kalau Gotoh memang trennya masih bearish, dan kalau kita lihat dari pergerakan, ini yang sebenarnya sekarang lagi menahan tuh support kuatnya di Rp55. Kita melihat sih kalau masih steady 55, peluang penguatan pun terbatas ya. Tren bearishnya itu jadi cuma koreksi tipis naiknya ke 63 atau Rp65. Kalau bicara dari segi adakah yang berpengaruh, ya kita cenderung melihat ya dari sampai sekarang bottom line-nya belum menunjukkan arah yang cenderung positif memupukkan laba bersih. Itu bisa menjadi salah satu mungkin faktor yang pengaruh ya. Tapi raihan hari ini ditutup di 60, Pak. Intraday tertinggi hari ini sudah cukup lama juga. Gotoh tidak menyentuh ke level ini. Ruang penguatan jangka pendek dan menengah ada potensi ke 65 mungkin untuk Gotoh? Iya, tadi saya sempat sampaikan juga Pak, lebih ke ada potensi koreksinya bisa. Jadi koreksi dari tren bearishnya jadi bisa menguat ke level 63 sampai 65, Pak. Baik, analisis dari beberapa saham di sektor teknologi hari ini bergerak mix, namun dominasi dari DCI tidak terbantahkan dan ikut mengerek sektor ini menjadi pemimpin penguatan, terutama di sesi pertama siang tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Beberapa pertanyaan juga sudah banyak yang masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.